Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya dulurku? Wabeh dulurku, piye kabare? Semoga kabare sampean kabar sehat, kabar baik, kabar selamat, sehat wonge sehat tanemane, selamat wonge selamat tanemane. Wis kabeh pokoke seimbang. Sing padha mamah ya ben tambah semangat, tambah gairah, tambah rukun. Ya dulur, kali ini tepatnya di hari Rabu. Ini saya memulai tanam bawang merah jenis tajuk Thailand Nganjuk. Jadi ini piye ya? Akeh sing ngarani tajuk iki tajuk embuh, tajuk AB, tajuk CD. Nah, kalau namanya tajuk ya tajuk, ndak ada tajuk yang istilah ada khususon, ndak ada. Gara mono nggon aku tak kasih nama tajuk apa arepe? Tajuk gaul. Nah, itu dulu. Pokoknya yang jelas kalau tajuk ya Thailand dari Nganjuk. Jadi ini yang menggone sopo, yang menggone bupati, banggone camat, hasil panene dari Nganjuk ya tajuk oleh Thailand Nganjuk. Kalau Thailand Nganjuk diadopsi di Situbondo, Madiun, Ngawi, Probolinggo ya tajuk adopsinan gitu. Oke dulur, ini yang saya tanam ini bibitan 2 kintal 56. Jadi ini iso dikatakan ki umume. Nah, dan ukuran tanamnya, sogroknya itu nanti sampean bisa melihatnya. Nah, jadi saya ini setiap membuat video ini memang tujuannya adalah menuntun, membimbing. Jadi ini dari awal pembuatan lahan nanti bisa sampai simak di video ini. Nah, saat-saat atau tahap-tahapan ini nanti sampean bisa mencontoh, meniru, karena ini buat mengapresiasi sampean-sampean semua yang berminat tanam bawang merah. Jadi ini nanti berambangi ora semudah sing sampean pikirkan, ya ora sesulit sing sampean pikirkan. Nah, karek wonge ngono. Iya. Jenenge tandur-tandur iki ya gandengane alam. Nasib ya perlu. Memang kabeh wong ku nggo nasib lho ya. Jadi ya untuk tanam bawang merah ini ya aja ngandel nasib tok. Wah, ora nasib tok kok piye kok. Ya ajal dicoba nandur ning aspal. Tukul apa ora? Nek nasibe apik tukul. Oke, dulur. Ini sampai simak, dan mulai hari Rabu ini saya tanam. Sebelum itu ini video-video yang selama ini dalam proses pembuatan lahan ini bisa disimak. Oke, coba disimak ini. Nah ini dulur, ini setelah diobat rondap dan gual selama seminggu. Jadi seminggu sampai 8 hari
sudah mulai kering. Nah, setelah proses tahapan pengobatan pembasmian rumput sudah dilalui 8 hari, sudah kering rumputnya. Langkah selanjutnya yaitu bisa dilakukan langsung dengan jalan pengangkatan lumpur. Nah, ini dulur, ini proses pengangkatan lumpur sudah dimulai, dan patokannya yaitu rumputnya sudah mulai bisa dikatakan 95% mati rumputnya. Nah, sampai sana dulur, sudah kering semua ini rumputnya, wakeh sukete, tapi yo alhamdulillah kering. Untuk takaran obat Roundup ini saya memakai 250 cc dan gual 2 tutup setengah. Jadi ini membasmi rumput ya sekalian, ojo nyimak-nyimik, engko malah ning perjalanan mau naikkan lumpurnya, rumputnya masih dalam keadaan seger. Nah, ini malah repot. Nah, ini tetangga sebelah sudah ngobat malan. Ini. Nah, ini dulur-dulur kita yang menjalankan tugas. Ngiwangi. Nah, untuk penaikan lumpur ini nanti setelah selesai nunggu kering. Ini saya nunggu kering dulu. Jadi untuk lebih afdolnya ya ditunggu keringnya. Ini nanti bisa di jangka waktu atau jarak waktu sekitar 4-5 hari. Kalaupun langsung ya enggak masalah. Cuma ini untuk kali ini saya menjeda. Jadi ini ditarang 4-5 hari. Nah, untuk pengangkatan ini 1 cangkul, coro bahasa ning kono sak pacul. Untuk kedalaman 1 cangkul atau 1 pacul ini sudah cukup rata untuk semua bedengan. Tadi ini dingin kerata no bedengan ini wis cukup untuk kedalaman 1 cangkul. Jadi sing penting roto, nanti agar lumpur yang kita sudah angkat ini mudah, berarti atus, lumayan agak kering. Nah, setelah nanti dirasa sudah bisa dirotari, selanjutnya ya langsung dirotari. Pokoknya untuk pengerotarian ini tidak terlalu sulit, bagaimana dulur bisa mengatur sendiri. Jadi ini ora usah bingung-bingung, umpama 2 dino 2 hari 3 hari bisa dirotari ya dirotari aja, ndak masalah. Nah, untuk lahan saya ini saya perkirakan 2 kental 56 kilo. Jadi ini 2 kental setengah luwih 6 kilo. Ini untuk masukan bibitnya. Kalau bibitnya kecil ya ndak sampai. Langkah selanjutnya ini sudah menginjak 6 hari kemudian sudah kering.
ini langsung bisa dilakukan pengrotarian. Nah, tapi sebelum dilakukan pengrotarian atau kultivator, ini alangkah lebih enaknya disiram dulu. Jadi ini nih, disiram ini no, pisau nih kultivator ini bisa nancep. Akhirnya untuk pengrotarian ini bisa maksimal. Ini bisa dipenuhi untuk airnya biar lebih mudah, karena memang selama ini 5 hari yang lalu ini tidak ada hujan. Nah, untuk lebih mempermudah atau mempercepat, ya sebaiknya dilakukan penyiraman. Dan sekali lagi dulur, sudah sering saya ingatkan, untuk pengrotarian atau kultivator ini jangan terlalu dalam. Engko nek jeru-jeru dek mundak gembus lemai, tanahnya malah gembus karena terlalu dalam. Nah, ini saya desel, ambil dari sungai lah. Jadi ini untuk pangeran ini mencari air ya dengan jalan ngambil air di sungai itu loh. Wes pokoknya barokah tok di sini. Nah, ini untuk rumput ini banyak dulu, tapi ini nanti sampai bisa lihat sendiri. Setelah bawang merah ini tumbuh, ini sudah bersih nih, biasa ini ya. Nah, ini sudah yang sudah dirotari dulu. Jadi ini nanti selanjutnya bisa dirata. Untuk pemerataan ya ini dilakukan ya nanti setelah dirasa sekitar 3 hari atau 4 hari sudah lumayan enak. Jadi ini penggarapannya sing luwih penak iki kira-kira ki nek lemah wis piye yo. Nah, ini bisa sampai oleh bisa sampai perkirakan sendiri. Ini jadi untuk pengrotarian ya kayak gini dulu. Wes ndak usah jeru-jeru, wes biasa ini. Jondil-jondil ini padahal sudah disiram dulu. Tapi namanya gimana ya? Dagel, tapi ya ndak terlalu lah. Ini sudah bisa dikatakan cukup lumayan enak. Jadi untuk tekstur atau bisa dikatakan ki tanah yang saya tanami ya gini dulu. Nah, ini kedalamannya paling sekitar sak cengkang, sak tembak dor ini kedalaman ini. Di warna untuk tanahnya ini warnanya hitam. Nah, setelah nanti ini cukup sudah selesai, maksudnya ini nanti bisa dilakukan pemerataan. Itu nanti tergantung sampean. Umpama bar dirotari kira diroto yo iso, rong dina kas yo iso. Dadi sekaligus diratakan bisa setelah selesai dalam jangka 2 hari juga bisa. Tapi untuk kali ini jarak 2-3 hari ini saya rasa sudah siap untuk dirata ya. Ini saya rata. Nah, sampai bisa perhatikan untuk pengrotarian dulu. Ini cukup iki ngambil tanah sing tanah dasare. Nah, dan ini bisa diraduk dengan tanah atau lumpur yang sudah dinaikkan.
Ini agar bisa menyatu atau berpadu, istilahnya terus coro bahasa kasar iki tanah iso kawin. Nah, ini nanti akan jadi tanah kolaborasi sing bisa dikatakan sip. Nah, sudah cukup lumayan, Nes. Sebentar lagi nih selesai dulur untuk kultivatornya. Jadi ini setelah ini bisa dirata langsung besok atau 2 hari lagi. Nah, ini dulur, ini airnya saya penuhi. Nah, oh jatah kok neng kok dibuk mas, ya ndak masalah. Ini penggarapan pertama dan ini memang tidak pernah penuh. Untuk awal tidak masalah, untuk mempermudah juga penggarapan selanjutnya sampai tanam ini membutuhkan air. Jadi air yang cukup, siramannya cukup. Jadi kalau nanti setelah tanam air siraman tidak cukup, bawang merah sampan ini satu tumbuhnya lama, gitu, tumbuhnya lama, cutting selentit. Karena apa dulu? Karena untuk menumbuhkan akar, merangsang akar tumbuh ini harus dalam keadaan suhunya dingin. Tanahnya ini harus basah biar akar ini bisa terangsang. Jadi ini kok golek dhewe, hoyo iku lho goleki. Goleki asal mulane hawa dingin, banyu iki digoleki dhewe karo akar. Nah, iki nek wis awake dhewe nyediakno kenek, engko digoleki dhewe. Jadi ini gak bingung, kita ini cuma tinggal menyediakan. Wayah mupuk, yo disediakno pupuke, dideleh kok ben dipangan dhewe. Tapi ya melewati media siraman, ojo terus dimbaro gak disiram, brambang sampean garing pucuke, kering. Kalau ini memang terjadi ya berarti bawang merah sampan ini yang jelas pemupukan siraman tidak diperhatikan. Jadi ojo sambat mas, brambangku kuning mas, bar tak mes, bar tak pupuk. Yo siramannya kurang kok. Jelas no. Kalau siraman kurang ya jelas itu. Oke dulur, ini kita akan istilah membahas memang selama ini rumput dulu. Jadi ini pengobatan ini yang jelas sudah 10 hari lebih, hampir 2 minggu ini kering total. Nah, ini pemakaian Roundup 250 cc, Gual 2 tutup, Lindomin 2 tutup setengah sampai 3 tutup, dan saya pakai perekat juga. Jadi ya garing tenan, masuk garing bitung no, harus kering sungguhan ya. Nanti bisa dipraktekkan. Jadi nek mbasmi penyakit apa wae, memang penyakit tanah, penyakit apa sembarangan, ya harus maksimal. Iki ngono ya. Suket ki termasuk penyakitnya tanduran. Soalnya apa? Mengganggu. Nek untuk panganan yo melok mangan ganggu kok. Yo nek tidak kerjasama kena. Ndak kena itu. Ya dulu ya. Oke. Untuk setelah dilakukan
pengerotaran ini yang jelas selanjutnya yaitu diratakan. Nah, kalau lebih maksimalnya ya kita koreksi dulu keadaan tanahnya. Kalau memang ini sudah cukup ibaratnya iki cara diarani digarap mendadak kena yo bisa digarap mendadak. Nah ini nanti coba tanahnya dadine piye iki. Oh bisa ini dalam 2-3 hari wes sanggup bisa gitu lho. Segera ini bisa tanam. Umpama di hari Selasa, Rabu sudah siap ini. Nah ini sudah 2 hari, 3 hari, pokoknya 2 hari sampai 3 hari. Ini langsung dilakukan pemerataan. Dan diratakno dengan jalan pacul mundur. Karena kalau mundur ini nanti bekas kaki kita ini bisa tertutupi dengan tanah, ditutup dewe karo tanah iso. Nah, ini selanjutnya kalau sudah selesai langsung bisa dilakukan penyogrokan. Ini membuat barisan, ngarani sogrok. Untuk kali ini pokoknya jadi satu ini seharian, pokoknya pemerataan terus sogrok dilanjutkan dengan pemupukan dasaran. Nah ini sudah lumayan rata dulu. Jadi untuk meratakan ini kita memakai cangkul sambil apa dulu, sambil ibaratnya nyacah yang masih dalam keadaan lumpurnya ini yang sudah dirotari ini ada yang masih gede ini tapi cecel dipatahin agar tidak terlalu besar-besar, gak merongkol, nah bahasa Jawa itu. Jadi untuk mempermudah melakukan penyogoran ini, tanahnya ini diusahakan yo ibarat kata ini rondok lembut sedik. Nah selanjutnya yaitu dilakukan penyogrokan. Jadi sebelum disogro ya disiram warek. Nah, ini lemah barang wis mapan maneh. Oh iya dulur, sogronya ini 3 mata pisau. Anu Gus, ukurannya piro awakmu? 14 ya. Nah. Iya dulur, untuk jaraknya ini 14 cm. Jadi 14 cm ini sak cengkang dulur, tembak dor. Mau enak Mas dari rata Mas? Nah. Nah dulur, lihat lagi nih sak tembak dor ini, tapi sak tembak dor Gus, bahan cara tak ukur sak tembakan gue lho, sak anu cengkang. sak cengkang ini sak tembak iki, cengkang tembak.
Wis rata iki Mas. Iya. Ya wis kesedengan. Ora ono. Kuwine gedhe ya Gus iki. Wah, cocok malah. Kuwine gedhe iki, talan tapi gedhe iki. Oh ini ya gede misan ae. Oke dulur, jadi ini memang kalau bibit besar ya siap-siap ae tambah danane. Kamu perbedaan cilik karo gede apa Mas? Ya tukule lebih cara apa narani tunase langsung lebih akeh sing gede toh Gus. Nah, neng bulan papat iki memang nek iso iki wine gedhi ngono. Dan apa mau wine cilik ini apa yo pengaruh? Ya ora apa-apa sing penting kawak nek wine cilik. Oh, penting kawak. Nek wine cilik penting kawak. Ora apa-apa wine cilik, sing penting kawak. Nek wine cilik momo wine gung kawak ya wingko dipeges entek. Ya ta? Ora dipeges ki suwi tukule terus piye? Wih, yang dadi gawe. Nek kawak masa cilik 6 dino seminggu biar buntas 100%. Nek ndan gage dipupuk. Brambange mung tukulane iso gedhi ngono. Gondang mambu. Pupuk. Pupuk susulan pertama dan diamboni otomatis dheweke ndan cepot. Dan kayak Thailand nih umur patang sasi ini piye? Thailand jane petang sasi masuk Gus. Masuk ya? Ya. 4 bulan sudah masuk untuk Thailand. Nah, 4 bulan Thailand itu ditanam bulan 4 ngene iki. 4 bulan umpama ditandur padha petang wulane tapi ditandur ning bulan 7. Kuwi kawak nek ditandur ning bulan 7. Padahal padha petang wulane lho. Tapi tukulane cepet nek nandur kuwi ning musim kemarau bulan 7 kuwi luwih cepet. Mulane kelantangan winih kelantangan iki cocoke ning bulan 7 ditanem. Ngono. Gak sembarangan, bibit kelantangan juga sembarangan. Engko sing terak-terak gawe apa narani video bibit kelantangan kok ngawur, peru. Jadi ini ada waktu, ada masa saat kita menggunakan bibit kelantangan. Jadi ini ora syukur to. Wah. Kayak rumit juga. Ya iya no. Kabeh iki perlu ngilmuni di sekolahi. Ngono Gus. Saiki ngene. Saale-ale wong tandang gawe ibaratnya berbuat lho. Maling iku lho. Nek dingilmoni iki ya malinge luwih canggih lho. Ngono lho. Padahal ya padahal maling kuwi luwih canggih lho. Padahal barang elek, barang olo iku. Setelah selesai untuk penyogrokan ini sebagian kan ada yang langsung saya suruh dasari atau pupuk dasar dan yang lainnya masih melakukan sogro. Nah ini untuk pupuk dasar saya memakai Pons K Plus yang satu karungnya ini 25 kg. Jadi untuk satu karung 25 gram ini kilogram ini saya memakai 2 sak atau 2 karung berarti 50 kg. Ini jadi setelah dilakukan penyogoran ini kita langsung
menabur pupuk dasar. Nah, ini nanti mitra yang satu ini nanti akan saya suruh melakukan penaburan atau penyebaran pupuk dasar. Jadi untuk lebih enaknya atau lebih mudahnya penyogroan ini, kita siram jarak berapa meter, kita siram, nanti langsung kita lakukan penyogroan supaya ini penyogroan ini lebih mudah. Dene yo ben rontok empuk nulis enak-enakan. Gak apa sih penting mbak anu gue. Sak anu kayak Nah, jadi kalau yang sudah disogro ini kan dalam keadaan tanah masih basah, ini bisa langsung ditaburi pupuk dasar agar cepat lengket lah dulur ini. Jadi bekas ini barisan-barisan sogroan ini kalau nanti didasari ini bisa masuk ke dalam sogroan tadi. Nah, sampai lihat ini. Jadi ini sogroan ini malah lebih efisien kok efisien. Jadi ini yang jelas untuk melakukan pemupukan dasar ini lebih sip kalau kita lakukan penyogroan. Jadi ini dasarannya barangki wis pas. Cara ibarat iki sing ditandur iki ning pas ning garisane mung sogroan memang dasarane ya pupuk mlebu ning panggokane garisan kemeng. Jadi ini sekali bawang merah kita tancap itu nanti akan langsung akarnya bisa menyerap pupuk dasar. Nah, untuk melakukan pemerataan ya pokoknya roto no yes. Gua lah ya Agus piye iki. Tuku ram lho kok digowak iki. Jadi untuk bibitan 2 kintal 56 ini saya kasih pupuk dasar 50 kg dulur. Jadi ini kita ibarat kata ini memakai rumus yang 20. Untuk bibitan sekintal ini memakai 20-an kilogram pupuk. Wes umpama ditambah ya ora apa-apa iki. Nah, ini hari Rabu saya sudah mulai melakukan tanam. Jadi hari Rabu ini melakukan tanam bawang merah. Semoga-moga kabul kajate. Nah, ini untuk ukuran sak tembak dor agak mingkup. Nah, sak tembak dor agak mingkup. Jadi ukuran sogroan ini tadi sak cengkang atau sak tembak dor. Nah, dan tanamnya sak tembak dor agak mingkup. Wes, muga-muga selamat sak ngajeng sak wingkingipun. Muga-muga barokah ya Allah, muga-muga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanam berambang di bulan Ramadan semoga dapat berkah yang berlimpah. Nah, dulur, ini tahap-tahapan tanam bawang merah. Jadi ini nandur berambang ki yo enek tahap-tahapane.
Jadi kalau sampean ini nanti mau berarti belajar berambang, tandur berambang ya, ini video ini kemungkinan besar sudah lengkap. Jadi ini dari tahapan awal ini sudah lengkap. Cuma untuk pengobatan atau pembasmian gulma tidak saya syuting, tapi serah masalah. Di video-video saya sebelumnya juga sudah. Nah ini konsisten, jaraknya konsisten ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk yang tanam ini sudah mengerti maksudnya. Jadi ini cara ibaratnya hanya kasih kode 1 kali sudah dijalankan dengan konsisten. Nah ini dulur, bibitnya sak lato-lato dulur. Dede wes rapopo, sak jempolan luweh kan sak lato-lato iki. Semoga-moga anakane akeh, intuke ya akeh. Ini bibit apitan dulur. Jadi tolong diusahakan untuk tanam bawang merah ini bibit apitan kalau ditanam di bulan sekarang ini, tanggal sekarang ini. Kalau Labuan 1 ya nunggu dulu. Setelah ini sudah kita tanam, kita bisa melakukan pengobatan gulma. Gual ini saya kasih takaran ini bersama dengan obat-obat yang lainnya, yaitu untuk gual saya kasih ini 3,5 tutup nanti. Nah jadi ini ada gual, ada Noxon, ada pula ini Marsal. Nah Noxon ini tujuannya untuk lebih mengeringkan rumput yang ada masih tersisa hijau sedikit ini, ataupun ada weko yang sudah tumbuh ini akan langsung kering, kita tembak dengan Noxon. Jadi tidak saya pakai tidak pakai Roundup. Ini 1, 2, 3 tutup setengah. Ya dulur, kalau bibitnya ini tidak pegesan atau tidak disunat, ini bisa dilakukan pengobatan gulma ini atau pengobatan gual ini dilakukan setelah tanam. Kalau bibitnya disunat harusnya sebelum ditanam. Nah, ngono lho dulur. Jadi ini jangan barat iki piye. Jangan anggerto. Piye ngarane ya. Kita ini harus melewati proses. Nah ini Noxon ini tujuannya tadi ada yang rumput yang di pinggir ini masih ada yang kelihatan agak hijau sedikit. Ini kita tembak dengan Noxon, ini akan segera kering. Jadi tidak masalah. Tapi jangan Roundup kalau bisa. Ini Noxon ini kan kontak dulu. Jadi nanti tidak akan lama-lama untuk reaksinya. Noxon saya kasih 2 tutup. Noxon bisa, Gramaxon bisa. Kalaupun sampean memakai, kalau ini nanti lahan sampean ini rumputnya sudah kering semua dan hampir-hampir tidak ada rumputnya, ini sampean bisa pakai gual
sama marsal saja. Nah, untuk marsal bisa dikasih 1 tutup. Ini untuk pengabut dulur. Juga untuk kalau ini tanahnya ada penyakit iber-iberan, ini nanti bisa ibarat iki piye, bisa membunuh atau mengusir iber-iberan. Wes. Jadi dilengkapi lur. Seperti biasanya ini diraduk sampai rata, sampai larut. Pokoknya diraduk tenan. Jadi ini yo bercampur kabeh wisan. Nah, untuk jalan rapo pengobatan atau penyemprotan ini diusahakan dari pinggir bedengan ini harus kena dulu. Nah, itu nanti rontok banter apa gramaxonnya atau noxonnya ataupun gualnya ini bisa membunuh biji dari samping-samping bedengan ini. Biasanya kan bersarangnya biji-biji rumput sok-sok kining gampang iki lho. Nah, untuk melakukan penyemprotan ini kalau bisa setelah ini disiram lagi. Maksudnya setelah disiram, habis ditanam tadi disiram, dikunci supaya yang sudah ditanam tadi bisa ibaratnya iki rapet ben gak ugi. Nah, ini nanti kena noxon ini akan kering. Kalaupun tidak ada rumputnya ini sampean nanti bisa dilakukan dengan penyemprotan memakai gual dan marsal saja dulu ya. Wes. Jadi ini pakai gual dengan marsal sudah cukup. Tapi ini saya kan memang ibaratnya iki ben resik misan. Nah, demikian dulur tahap-tahapan saat kita melakukan tanam bawang merah. Jadi semoga video ini bisa menjadi referensi atau contoh bagi dulur-dulurku. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.